buzzer-buzzer seperti Abu Janda, Dennis Regar, Ade Armando, ya. Ini habis itu Ferdinand Utapea yang banyak salah-salah kalau tweet. Nah ini penyakit, ini kuman. Kuman Betul, Republik yang harus kita bersihkan. Baik. Bukan saya seorang ketua umum menyodorkan ke Mas Gibran proposal, Mas jadi ketua umum ya. Bukan begitu. Itu pola penjilat itu. Bukan podcast, tapi cerita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, nice people. Kita jumpa kembali dalam Cerpas, cerita lepas. Jadi ini bukan podcast tapi cerita lepas lah kira-kira. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, menjadi kiblat dan patron kita sebagai anak muda Indonesia dalam bidang gagasan, dalam bidang gerakan dan juga dalam bidang pembangunan. Dan kali ini spesialnya saya ingin present beliau dengan sebuah pantun. Air yang bersih, air yang keruh dipakai menyiram bara api. Tokoh muda yang paling berpengaruh, Bung Haris, Ketua Umum KNPI. Selamat malam Ketum, agak kareba. Selamat malam Bung Rijal. Siap Bung Ketum. Kita berjumpa lagi. Betul, terakhir waktu di Makassar Ketum ya. Terakhir di Makassar. Musda KNPI Sulsel. Ya, Luar betul. biasa. Perjumpaan pertama saya dengan kita itu tuh membuat saya yakin bahwa anak muda Indonesia besok punya harapan yang luar biasa membangun. Amin. Luar biasa. Sehat ya Ketum ya? Alhamdulillah. Agenda di Jakarta ini luar biasa padat. Saya harus antri kayaknya bisa ketemu dengan ketumku ini. Enggak lah. Untuk khusus Bung Rijal kita sediakan waktu. Hormat luar biasa. Tum, saya langsung saja nih Tum. Ini kan jumlah usia anak muda sangat yang produktif ini jumlahnya sangat luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan hasil terbaru dari BPS kurang lebih ada sudah hampir 72%. Ini saya kira menjadi bonus demografi betulan ini kalau betul-betul kita semuanya bersinergi satu sama lain. Namun yang menarik ini kan KNPI itu kita tahu sebagai laboratoriumnya anak muda. Saya juga mantan pengurus KNPI tapi di provinsi tuh belum sampai ke pusat. Makanya saya mau belajar nih tuh sama kita tuh. Itu gimana pandangan seorang Bung Haris pertama melihat kondisi anak muda hari ini sebenarnya, terutama dalam dunia pergerakan ini? Ya hari ini kan kondisinya sudah sangat berbeda ya. Yes. Sudah tidak bisa disamakan antara masa anak muda di masa Orde Lama, Orde Baru ya saat reformasi sampai detik ini. Yes. Karena bentuk hiburan atau misal bentuk pariwisata atau lain-lainnya ini sudah perkembangannya apalagi teknologi sudah sangat jauh dengan tahun-tahun lalu. Jadi anak-anak muda yang hari ini ya anak-anak muda yang mungkin yang sibuk dengan permainan-permainan individu yang ada dalam dirinya, misalnya jalan-jalan ya, atau misalnya dia berkumpul dengan kelompok-kelompok kecil dia, atau misal bermain game ya, lagi sibuk dengan pribadi, mengurus pribadinya. Nah di KNPI inilah yang saya bilang saya mengajak untuk seluruh anak-anak muda, ayo kita sama-sama selain kita sibuk mengurusi pribadi kita, kita juga harus sibuk mengurusi bagaimana nantinya nasib bangsa ini ke depan. Wajib gitu bagi kita. Wajib. Oke. Karena bagaimanapun keutuhan bangsa ini ke depan, negara ini tergantung kita yang muda nih, kayak Bu Rijal misalnya sudah tidak peduli lagi dengan situasi politik, dengan situasi ekonomi, ya. Ini akan menjadi rancu ya. Jadi ada kepedulian kita terhadap masyarakat kita. Bagaimanapun negara berdiri karena ada rakyat. Jadi harus pemuda-pemuda ini harus lebih menyentuh lagi sisi-sisi kenegaraan, kebangsaan. Itu yang saya harapkan. Itulah kemudian yang silat kemarin Bung Haris pertama termasuk orang yang paling pertama ketika ada yang mencoba mencabik-cabik narasi keindonesiaan kita dengan adanya informasi kemarin soal rasisme. Itu kan viral banget itu. Si Abu Janda itu segala macam. Saya kaget juga. Sampai-sampai Ustaz Dasat Latif juga, saya dukung itu KNPI. Kalau untuk persoalan kebangsaan kita karena membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Itu saya waduh. Bung Haris waktu itu, Bung Ketum, kenapa langsung ingin? Ya jadi saya melihat fenomena ya. Mungkin bagi beberapa orang cuitan ya. Ya di Twitter di Twitter tentang
apa yang dilakukan oleh Abu Janda, oleh buzzer-buzzer yang hari ini yang kita lihat sudah kelewatan ya. Kelewatan ya. Bagi sebagian orang ini hal yang biasa. Yes. Tapi kalau kita telisik lagi lebih jauh, Oke. kita telusuri bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini sangat memecah belah bangsa ini. Oke. Nah, mungkin yang model Ustadz Dasat ya yang saya hormati ya, bahwa Pak Ustadz sendiri kan mungkin melihat ya kalau misalnya anak-anak mudanya pada diem, ya ngapain juga sih nanggepin misalnya manusia-manusia seperti Abu Janda. Nah cuma kan yang hari ini harus kita pahami ya, Bu Rijal ya. Yeah. Kita harus pahami betul bahwa tentang masalah kenegaraan, kebangsaan, persatuan dan kesatuan. Ini anak-anak muda harus maju di depan. Kita ini garda terdepan sebuah negara. Jadi tidak ada suatu peradaban, tidak ada suatu perkembangan zaman yang tidak terpengaruh dari anak-anak muda. Semuanya terpengaruh dari anak-anak muda. Kita yang akan mempengaruhi sebuah peradaban, kita akan mempengaruhi sebuah perkembangan zaman. Jadi perkembangan negara Indonesia ini tergantung kita. Kalau kita udah cuek, melihat tentang kesemena-menaan, kezoliman, apatis terhadap misalnya udah tidak peduli lagi bahwa mau merusak persatuan atau tidak, kita udah masa bodoh lah, yang penting kita bisa makan. Nah ini nggak boleh terjadi di bangsa ini. Boleh, Bang. Kita harus menumbuhkan lagi rasa nasionalisme, rasa kepedulian, ya gotong royong dan lain-lain yang founding father kita semua sudah melakukan. Nah, dengan persatuan yang mereka buat dari 08 sampai hari kemerdekaan kita, proklamasi, ya ini semua terjalin dengan utuh, dengan kepedulian pemuda terhadap bangsa dan rakyatnya. Oke. Tapi apakah kemarin itu itu adalah suara Haris pertama atau suara Ketua Umum KNPI? Jadi sebetulnya ini suara kegelisahan masyarakat ya, dan juga pemuda Indonesia yang berhimpun di KNPI. Saya ini kan cuma sebagai pemimpin ya, sebagai Ketua Umum di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Setelah mendengar beberapa keluhan-keluhan dari teman-teman, ya kenapa enggak bahwa KNPI harus maju di depan untuk menghadapi manusia-manusia yang ingin sekali misalnya menghina, memecah belah bangsa ini dengan rasis ya, dengan ras ya. Dia selalu tweet yang bagi saya ini tidak mendidik generasi muda. Ya. Apalagi baru-baru kemarin ini juga setelah dia mungkin sedikit bertobat ya, mungkin disuruh kakak pembinanya untuk mundur sedikit ya, mungkin kakak pembinanya sudah marah-marah saat dia berhadapan pertama kali dengan KNPI. Nah ini mulai lagi dia buat ulah lagi di Instagram dengan membuat video bahwa kita bisa mendukung Israel ya. Jadi dikatakan Palestina ini begini dijelek-jelekan, yang akhirnya berimbas kepada generasi muda yang menghina Palestina. Yang mungkin generasi muda itu salah satunya ada beberapa provinsi itu kan yang sempat di sekolahnya dikeluarkan, betul. Habis itu dikenakan sanksi ya, sempat juga ada panggilan polisi, betul. Laporan polisi. Nah ini sebetulnya manusia-manusia ini merusak. Salah satu faktornya merusak pemikiran. Jadi kita hanya menjelaskan ke bangsa ini kenapa KNPI selalu ada di depan, kenapa sikap kita tegas membela Palestina. Membela Palestina itu bukan sekedar membela agama Islam. Di Palestina itu ada agama-agama lain. Ini harus teman-teman, apalagi pemirsa ya yang nonton misalnya acara Bung Rijal ini, ya, bahwa membela Palestina ini membela hak orang, hak orang yang dijajah. Betul. Gitu loh. Jadi di Palestina itu ada agama non-muslim juga. Jadi bukan hanya Islam yang ada di Palestina. Boleh dicek misalnya Bung Rijal datang ke Palestina, ada agama-agama ortodok yang lainnya. Betul. Samawi yang lainnya. Nah, ini harus diingat bahwa kenapa kita wajib membela Palestina, karena Palestina adalah satu negara yang menyatakan pertama kali sahnya kemerdekaan negara Indonesia. Dan dia sempat melakukan lobby-lobby
ke beberapa negara di Timur Tengah Untuk mengakui kita. mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Oke. Nah, disitulah akhirnya founding father kita Soekarno dan lain-lain, Yes. ya Pak Soekarno, presiden pertama kita, berjanji bahwa sebelum kemerdekaan Palestina itu diraih seutuhnya, Oke. maka Indonesia akan tetap berpihak kepada Palestina. Oh, oke. Tapi kan juga begini Tum, ada juga yang meranggapan bahwa kenapa kita harus mesti capek-capek bela Palestina, sedangkan saudara-saudara kita saja di negara kita ini masih banyak yang susah. Jadi ada ini, juga yang anggapan ini, netizen begitu ini Tum. bukan masalah susah atau tidak. Oke. Kalau kita berpikir misalnya tentang bahwa ngapain capek-capek bela Palestina gitu ya. Kondisi Kalau rakyat kita saja sendiri. Kita berpikir Ya. itu. Nah, waktu sebelum kita merasakan kemerdekaan yang utuh, Yes. ya, waktu Pak Soekarno memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Ya. ya, Pak Karno ini melobi semua negara, Oke. ya. Nah, tiba-tiba Palestina, ya mungkin kondisinya juga tidak sebagus hari ini, lebih parah mungkin. Bahkan mungkin lebih parah. Lebih parah. Tapi dia mengakui kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, bagaimana kalau dulu misal tokoh-tokoh Palestina yang mengakui kemerdekaan Indonesia ini dikatakan oleh rakyatnya, ngapain sih bela Indonesia? Iya, Gitu loh. Kalau kita balikkan seperti itu. Betul. Oke. Jadi bukan permasalahan agama bahwa membela Palestina, membela Islam. Ini yang saya bilang, ini buzzer-buzzer seperti Abu Janda, Dennis Regar, Ade Armando, ya. Ini habis itu Ferdinand Utapea yang banyak salah-salah kalau tweet, bahkan provinsi-provinsi atau kota kabupaten di Indonesia aja belum tentu hafal tapi sudah ngoceh kanan kiri. Nah, inilah yang saya bilang Bu Rijal. Yes. Yang saya inginkan adalah bagaimana kita sesama anak muda peduli. Oke. Kita bermedsos yang baik. Ya, misal kayak Bu Rijal dengan Siap. misalnya berapa kali saya lihat tayangan YouTube-nya bagus tuh. Tentang bicara masalah politik, tentang ekonomi, tentang hukum. Nah, ini kan harus kita tularkan ke anak-anak muda kita, kecerdasan, ya, di antara mereka tentang bagaimana kondisi negara kita. Oke. Bukannya misalnya dengan memunculkan hoax atau memunculkan misalnya polemik-polemik atau kegaduhan-kegaduhan yang ada. Kayak Abu Janda lihat, misalnya kenapa saya melihat ini manusia harus benar-benar dimusuhi oleh rakyat Indonesia. Coba kita lihat, dia joget-joget kayak badut, ya kan, dia sembunyi di balik nama-nama besar organisasi agama, organisasi yang lain. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini penyakit, ini kuman. Kuman Republik yang harus kita bersihkan. Baik. Tum, tapi yang menarik Tum, apa yang kemudian menjadi perjuangannya Bung Haris dengan mungkin bendera KNPI-nya ini sedikit agak tercoreng, bukan juga tercoreng sebenarnya, agak sedikit tercederai karena bagaimana kemudian anak muda mampu memberikan edukasi kepada bangsa ini, sedangkan di dalam internal KNPI saja itu masih ada yang saling sikut menyikut. Itu kan kemarin heboh juga tuh. Setelah heboh soal Abu Janda itu, Bung Haris muncul kembali karena kemudian dipecat sebagai ketua KNPI. Terus Bung Haris juga memecat balik. Jadi ada rekonsiliasi katanya akan dibangun dan sebagainya. Tolong dengan segala hormat ini Tum, biar teman-teman KNPI se-Indonesia bisa paham ini jadi tuh gimana duduk masalahnya. Bu Rijal. Siap. Sebetulnya kan KNPI ini adalah bentuk kepengurusannya ini banyak. Bukan hanya saya, bukan hanya mereka yang pecat saya. Nah, jadi dari ratusan pengurus KNPI, alhamdulillah idealisme mereka masih ada. Ya, alhamdulillah mereka masih punya kekuatan ya berjalan di jalur yang benar, tidak tergoda oleh misalnya Intan dan Permata ya, kalau kita lagu ya, masih tetap mempunyai rasa bahwa mencintai negara ini, mencintai persatuan dan kesatuan itu lebih penting dibandingkan misalkan dengan meraih sesuatu untuk kepentingan pribadi mereka. Arogansi kekuasaan. Nah, arogansi kekuasaan. Nah, jadi saya sih sebetulnya sangat menyayangkan teman-teman yang melakukan pemecatan. Iya. Ini kan prosedur pemecatan saja itu sudah salah. Prosedurnya salah. Masa ketua umum dipecat melalui rapat pleno yang hadir cuma 20 orang. Sekitar 20 orang, sisanya itu bukan pengurus. Itu tidak sesuai dengan ADART?
Ya tidak sesuai. Oke. Andaikan ada pun ketua umum harus melakukan kesalahan yang benar-benar fatal. Oke. Misalnya moral. Oke. Ya, misalkan ketua umum melakukan kesalahan yang sangat menyentuh hubungannya dengan ADART. Oke. Itu baru bisa. Dan itu dilakukan rapat pleno. Oke. Yaitu dengan 50+1 dari jumlah kepengurusan. Anggapan mereka apa sih Ketum sehingga Bung Haris ini tidak layak lagi menjadi ketua? Apa sih anggapan dari ya teman-teman mungkin ini? godaan-godaan ya. Saya pernah juga tweet di beberapa tweet saya godaan bagaimana saya dirayu untuk berdamai dengan James Riyadi, satu pengusaha ya. Berdamai dengan misalnya Abu Janda. Ya. Saya ini cuma berpikir satu, apa yang saya lakukan bersama kawan-kawan ini untuk kebaikan negara kita. Ya, kalau misalnya untuk kepentingan pribadi saya, udah selesai, Mas. Iya. Capek ngelakuin Betul. Kan yang paling capek itu kalau boleh ditanya misal Pak Presiden Jokowi yang paling capek apa? Mengabdi kepada negara itu capek. Iya. Ya, beda dengan mengabdi kepada pengusaha. Mungkin dapat gaji. Oke. Tapi kalau mengabdi kepada negara ya kita jalankan dengan tulus ikhlas. Ada misalnya ASN yang misalnya gajinya ya pas-pasan untuk hidup. Dia nggak perlu ngeluh karena tujuan dia untuk menjadi ASN, tujuan dia menjadi pejabat mengabdi. Oke. Nah sama dengan kami di KNPI. Iya. Tujuan kita ber-KNPI saya menjadi ketua umum yang mengabdi kepada pemuda dan negara Indonesia. Melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaimana responnya tuh para DPD KNPI provinsi, kabupaten kota melihat polemik yang ada? Karena kenapa saya perlu suarakan ini Tom? Saya ini banyak berkeliling ke beberapa daerah juga kabupaten kota, termasuk interaksi saya dengan teman-teman netizen itu cukup tinggi. Kadang-kadang mereka nanya, Jal, ini kita kan anak muda harus bersatu, harus kompak kita, apalagi jumlah kita banyak. Tapi kadang-kadang kita udah mau bergerak, bahkan kita sudah melakukan pergerakan, kadang-kadang lemas juga karena senior-senior kami di KNPI, tidak satu visi, tidak saling memahami. Itu gimana tuh? Jadi sebetulnya gini, responnya tuh kesolidan atau persatuan di antara anak muda ini adalah satu kekuatan yang sangat susah dibendung. Susah tuh. Jika itu terjadi. Yes. Jadi saat kita bersatu semua, apa yang kita mau lakukan untuk kebaikan negara ini nggak akan bisa ada yang mendung. Oh begitu ya. Nah itulah akhirnya kita dipecah-pecah. Bagaimana kita ini tidak bersatu. Coba kalau kita bersatu, mungkin secara ekonomi kita bisa menguatkan ekonomi. Secara hukum kita bisa membuat penegakan hukum yang adil. Ya, secara misalnya politik kita bisa membuat sama-sama politik yang santun, ya, politik yang damai. Nah, karena tujuan kita mulia. Jangankan saya. Yes. Rasulullah aja junjungan saya, Nabi besar Muhammad SAW, itu aja yang berbuat baik, niat baik, masih dilempari orang, masih diisengin orang, masih dimaki, dihujat, difitnah. Ya apalagi saya cuma seorang ketua umum KNPI. Jadi bagi saya saat saya jalan dalam jalan yang benar, ya, jalan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, bagi saya nggak masalah lah. Dan teman-teman bisa melihat bukti dan fakta bagaimana kegiatan-kegiatan yang DPP KNPI buat itu tidak terpengaruh dengan segelintir orang yang mengaku-ngaku ketua umum DPP KNPI atau yang memecat saya. Ya kan boleh dicek kemarin acara halal bihalal Bu Rijal bisa lihat di YouTube KNPI. Itu ada ribuan pemuda Indonesia, bahkan di Zoom juga ada. Dihadiri itu tokoh senior juga. Tokoh senior, mantan-mantan. Dan semangat ya, aura, semangat kepemudaan itu muncul di situ. Jadi kita ini bagi kita mau dipecah belah 15 ketua umum KNPI, yang benar pasti tetap benar. Gak mungkin, saya yakin masih pemuda-pemuda Indonesia masih punya akal yang sehat. Ya, masih banyak punya akal sehat. Jadi gak akan mengikuti. Misalnya kalau kata Bang Adi Aksa ya, beleng-beleng lah itu semua kan gitu kan, kalau bahasa Bugisnya kata Ustadz Dasat juga begitu. Beleng-beleng itu. Beleng-beleng. Iya. Tom, ini berarti memang sama sekali tidak akan ada rekonsiliasi bersatunya para
ketua-ketua KNPI dengan berbagai macam versi itu tidak ada itu Ketum ya. Jadi kalau bagi saya sampai detik ini tidak ada versi di KNPI. Karena hanya satu ketua umum KNPI. Bagi teman-teman, ya betul. Saya masih menganggap bahwa saya sebagai ketua umum, teman-teman apa yang di DPP hari ini yang masuk ke pengurusan itulah pengurus-pengurus DPP KNPI. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku-ngaku ketua umum, yang merasa menjadi ketua umum, ya cobalah pikirkan apa nasib mereka nanti ke depan, bagaimana mereka membuat sejarah yang buruk pada dirinya sendiri ya. Dengan misalnya melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar ya. Bahkan orang-orang yang misalnya punya intelektual lebih ya merasa ini manusia-manusia ini gimana. Bahkan Pak Ustadz Dasar Latif aja sudah diceramah dia di halal bihalal mengatakan ya kalau nggak siap kalah jangan bertarung. Ya Bang Adi Aksa pun mengatakan begitu. Ya kan? Kan Indonesia ini punya jiwa yang sportif. Betul. Jadi kalau ada pemuda yang tidak punya jiwa yang sportif, ya itu bukan orang Indonesia namanya. Bukan orang Indonesia. Apalagi ya mungkin dibilang Pak Ustadz Dasar beleng-beleng itu semua termasuk betul. Bang Adi Aksa. Apalagi kalian bawa merek pemuda. Nah, merek pemuda. Ini kan sifat. Betul. Iya, artinya kalaupun ini terjadi ternyata juga bikin rumit teman-teman di daerah, pengurus KNPI di daerah. Mereka harus kemudian, aduh siapa yang kita ikuti ini? Tapi sebetulnya pengurus-pengurus KNPI di daerah tidak begitu terpengaruh ya. Tidak terpengaruh dengan euforia kemarin, nggak terpengaruh. Mereka banyak juga kayak kemarin Aceh solid, Babel solid, NTT solid. Ini kan cuma begini. Sulsel provinsi saya. Sulsel alhamdulillah solid. Datang sekretaris juga ketua harian juga kemarin datang. Di halal bihalal. Tambah lagi nih Ketum, apakah karena Bung Haris pertama apakah mungkin merasa agak dalam tanda kutip terganggu? Karena saya mendengar ini yang akan diusulkan untuk menjadi ketum adalah wali kota Solo, Gibran. Ya kalau bagi kita apa yang ada di kepalanya Bung Haris? Jadi sebetulnya gini loh. Ya. Siapapun berhak menjadi calon ketua umum DPP KNPI selagi umurnya masih di bawah 40 tahun. Itu jelas ya aturannya. Jelas aturannya. Jadi kayak Bung Rijal. Yes. Kalau ditanya misal saya mau nyalon ketua umum DPP KNPI silakan. Monggo. Tapi kan ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sebagai syarat calon. Ya kan? Kayak Mas Gibran kita welcome kok. Welcome. Cuma maksud saya jangan sampai ada informasi yang salah ke Mas Gibran sehingga Mas Gibran nanti mendapat sesuatu yang nggak bagus di kalangan pemuda Indonesia. Jadi menjadi ketua umum KNPI itu bukan saya seorang ketua umum menyodorkan ke Mas Gibran proposal, Mas jadi ketua umum ya. Bukan begitu. Itu pola penjilat itu. Makanya kita bilang ini orang yang mengaku ketua umum ini 3 orang ini tiba-tiba datang ke Mas Gibran. Ya. Mas, dia kan mengaku ketua umum, otomatis dia adalah presiden pemuda Indonesia, tapi kok tingkahnya kayak gelandangan. Datang ke wali kota Solo, ya Mas Gibran bagaimanapun wali kota Solo, datang ke wali kota Solo menawarkan untuk menjadi ketua umum KNPI. Ini bahaya nih. Bahaya. Masa presiden pemuda Indonesia nundukkan kepala ke wali kota Solo ya? Walaupun Mas Gibran anak Pak Presiden Jokowi. Iya. Tapi kan harusnya ketua umum DPP KNPI menghadap itu ya menghadap Pak Presiden, menghadap menteri. Oke. Nah, bukan menghadap wali kota. Ketum, ini pertanyaan agak biasa mungkin bagi sebagian orang, bahkan mungkin cenderung bodoh, tapi izinkan saya bertanya ini tuh, mewakili teman-teman netizen karena saya memang konsisten untuk bagaimana terus menyuarakan suara publik apalagi anak muda. Apa sih enaknya menjadi ketua KNPI? Sehingga harus betul-betul punya perjuangan effort yang tidak biasa gitu. Sampai-sampai ada 3 loh yang merasa jadi ketua umum. Apa sih enaknya menjadi ketua KNPI? Sebetulnya motif individu seseorang untuk menjadi ketua umum kan banyak. Ya, berbeda-beda juga. Ya kalau saya pribadi motif saya satu mengabdi. Menunjukkan eksistensi saya sebagai pemimpin muda Indonesia. Betul. Yang nantinya mungkin akan menjadi bagian dari kepemimpinan di Republik ini. Masa-masa yang akan datang. Ya, masa-masa yang akan datang. Jadi motif
yang nggak benar akhirnya merusak sebuah organisasi. Apakah motif yang nggak benar itu salah satunya adalah memperebutkan dana hibah? Kalau DPP KNPI nggak ada dana hibah, Mas. Terus apa gitu? Jadi di DPP KNPI ini ya kita mandiri, nggak ada dana hibah. Kreativitas pemuda. Makanya seorang pemimpin DPP KNPI atau seorang ketua umum DPP KNPI jika tidak mempunyai koneksi yang bagus, silaturahim yang bagus dengan banyak tokoh, banyak pemuda, itu tidak bisa menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Berat itu ya. Berat. Makanya saya bilang ke Mas Rizal beberapa kali saya buat kegiatan bisa dilihat, bandingkan dengan yang mengaku-ngaku ketua umum ini ya. Maksudnya apa sih kegiatan yang mereka buat? Betul. Mereka kemarin buat halal bihalal dengan mengatasnamakan DPP KNPI. Nah itu mengaku-ngaku ada 3 ketua umum di sana. Lah sekarang kalau saya sebagai ketua umum DPP KNPI sendiri saja, ya, kalau saya dibilang mengaku, kok saya yang hadir ribuan, yang di Zoom ada ratusan. Nah kenapa mereka 3 ketua umum yang mengaku-ngaku yang merasa sah, yang datang ke acara halal bihalal mereka cuma 40 sampai 50 orang. Ini kan miris saya ngelihatnya. Apa seperti itu? Namanya karismatik? Betul. Ketua umum KNPI. Saya kan ketua umum KNPI, saya merasakan bagaimana saat saya ketemu Bung Rizal ini dianggap istimewa. Ya kan sehingga Bung Rizal dari Makassar datang ke Jakarta nelfon saya, berbicara sama saya. Nah ini kan ada euforia kepemimpinan. Betul. Tinggal teman-teman pemuda Indonesia yang nilai ya bahwa menjadi seorang pemimpin ini kayak Pak Karno, ya Pak Harto, habis itu Gus Dur, habis itu Pak Habibie, yang lain-lain kan punya pengikut. Betul. Bu Mega misalnya punya pengikut. Ya. Pak Jokowi ada pengikutnya. Ini lebih parah dari namanya, mungkin mereka tuh lebih bagus ya jangan sampai mereka membuka aib mereka sendiri. Betul. Oke, Tum, terakhir nih Tum, kalau tadi apa yang enak, nah apa yang tidak enak dari yang tidak enak? Satu, waktu untuk keluarga nyaris nggak ada ya. Itu nggak nyaris, hitungannya kayak istri anak ya, hampir, apalagi orang tua saya sudah tua, anak-anak masih kecil, ini semua mengeluh. Ini kapan anak saya, kapan papa saya ada di rumah. Iya. Itu satu yang nggak enak. Itu nggak enaknya jadi ketua KNPI. Kedua juga masalah istirahat. Istirahat bahwa kita harus melayani. Karena sebagai ketua umum DPP KNPI saya harus melayani siapapun pemuda yang punya masalah, yang ingin berkomunikasi. Ya, ini kan kadang jamnya ada yang nelfon jam 1 malam, ada yang nelfon misalnya jam 1 siang. Jadi suka-suka mereka aja nih. Jadi bukan hanya satu dua orang yang nelfon. Itu yang kedua. Yang ketiga misalnya yang nggak enaknya. Ya masalah satu bahwa di sini kita kan tidak mencari harta kekayaan, Mas. Bukan itu ya. Bukan itu. Jadi pengabdian murni. Karena kadang-kadang misalnya kita habis capek semua seperti misalnya jalan ke daerah waktu ke Makassar, kan nggak ada apa yang saya dapat. Nggak ada misalnya ada uang kalau misalnya ASN kan ada uang transport. Iya, perjalanan dinas. Ada uang perjalanan dinas. Di KNPI nggak ada. Nggak ada. Jadi jangan kau cari uang di KNPI. Pakai uang pribadi. Jadi saya cuma mau mengatakan bahwa ke seluruh pemuda Indonesia bahwa di KNPI ini kita tidak mencari uang. Kita mencari bagaimana eksistensi kita sebagai pemuda Indonesia bisa ditunjukkan kepada para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh bangsa ini, dan juga pada masyarakat Indonesia. Kontribusi yang total. Luar biasa. Jadi dalam bagaimana memperbaiki negara yang kita cintai ini. Oke. Gitu. Kalau begitu Bung Ketum, ada anak memakai baju, gambar bajunya burung Garuda. Bangsa ini tak akan maju kalau bukan di tangan pemuda. Iya. Kira-kira begitu. Betul. Luar biasa. Oke, makasih Bung Rizal. Terima kasih banyak waktunya Tum.
Saya sudah dijamu dengan sangat baik di Jakarta ini, Tum. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan saya juga bisa memberikan inspirasi sama dengan apa yang dilakukan oleh Bung Haris pertama kepada seluruh pemuda Indonesia. Amin. Terakhir, Tum, ada yang mau disampaikan oleh anak-anak muda seluruh Indonesia. Apapun warnanya, mau dia biru, mau dia kuning, mau dia merah, apa yang ingin disampaikan oleh seorang ketua umum KNPI? Ya, saya Haris pertama, Ketua Umum DPP KNPI, ingin menyatakan atau menyampaikan kepada seluruh pemuda Indonesia bahwa kita dilahirkan dalam keberagaman. Kita dilahirkan dalam sebuah perbedaan. Tapi yang harus kita pahami, kita dalam satu bangsa, kita dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Untuk itu saya berharap kita semua tetap menjunjung tinggi bagaimana ideologi Pancasila bisa kita jaga bersama, kebinekaan yang sudah terjalin cukup erat, cukup baik, ini bisa juga kita lakukan secara kontinu sampai kiamat hadir di muka bumi ini. Jadi kepada seluruh pemuda Indonesia, saya berharap tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kebinekaan ini. Jangan sampai kita lengah, bahwa sedikit saja kita lengah, perpecahan di Republik negara yang kita cintai ini, negara Indonesia, ini akan terjadi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Dan untuk kawan-kawan dari Sabang sampai Merauke dari Aceh sampai Papua, saya berharap bahwa tetap persatuan di antara kita pemuda Indonesia, itulah yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Jangan terpecah belah. Salam pemuda Indonesia. Salam pemuda Indonesia. Baik, terima kasih banyak nice people sudah mendengarkan apa cerita lepas saya bersama seorang Ketua Umum KNPI, Bung Haris pertama. Saya ingin menyampaikan bahwa mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pernah menyampaikan bahwa apa yang Anda tahu tidak menjadi penting, tetapi apa yang Anda lakukan dari apa yang Anda tahu jauh lebih penting. Saya Rizal Jamal bersama Bung Haris pamit. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share apabila teman-teman suka konten ini. Thank you. Kita Assalamualaikum. subscribe sama-sama. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Thank you, Tum. Yo, Rizal Jamal mengajakmu cerita lepas.